Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dwi Swartini Channel. Kali ini kita masih membahas tentang respirasi aerob, yaitu transport elektron. Transport elektron ini merupakan tahap keempat atau tahap terakhir pada respirasi aerob. Tonton video ini sampai habis ya. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa tekan loncengnya ya. Terima kasih. Masih bersama saya di Dwi Swartini Channel. Kali ini kita masih membahas topik metabolisme sel. Ya, kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar 3.2, yaitu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup, dan 4.2 menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah siswa dapat menjelaskan proses katabolisme karbohidrat. Kali ini kita masih membahas tentang respirasi aerob. Untuk mengingatkan kembali bahwa tahapan respirasi aerob itu ada 4. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs, dan yang keempat adalah transport elektron. Nah, pada transport elektron atau fosforilasi oksidatif ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, transport elektron atau fosforilasi oksidatif. Kalau mendengar kata transport dan elektron, berarti di sini akan ada perpindahan elektron dari kompleks protein satu ke kompleks protein lainnya, serta akan dihasilkan ATP melalui proses fosforilasi. Nah, jadi transport elektron adalah memproses NADH dan FADH2 menjadi ATP atau senyawa adenosin trifosfat, yaitu senyawa berenergi tinggi. Nah, mengapa ini harus diproses menjadi ATP? Karena molekul NADH dan FADH2 ini belum dapat digunakan oleh tubuh. Selanjutnya, proses transfer elektron ini berlangsung di dalam membran dalam mitokondria atau dikenal dengan kristal, yaitu bagian membran dalam dari mitokondria yang mengalami pelipatan atau melekuk ke dalam untuk memperluas struktur membran. Kemudian, oksigen ini akan menjadi akseptor elektron terakhir yang akan membentuk H2O. Ya, lalu bagaimana proses transfer elektron ini berlangsung? Mari kita lihat slide berikut ini. Nah, ini adalah struktur sel ya, di mana di sini terlarut berbagai organel sel. Ini adalah organel mitokondria. Kalau kita perbesar ini seperti ini. Ya, ada membran luar ya. Kemudian ada membran dalam. Jadi membrannya itu rangkap ya pada mitokondria. Nah, membran dalam ini kemudian dia akan mengalami pelipatan atau invaginasi, pelekukan ke dalam, dengan tujuan adalah untuk memperluas permukaan dari struktur membran. Pelipatan ke dalam ini disebut sebagai krista. Kemudian yang berwarna kuning ini adalah matriks dari mitokondria, dan di sini antara membran luar dan membran dalam terdapat ruang antar membran. Nah, bagaimana proses transfer elektron ini terjadi? Mari kita lihat slide berikut ini. Nah, ini adalah struktur dari membran dalam. Nih, ya, ini struktur membran dalam. Kemudian ini adalah ruang intermembran atau ruang antar membran. Kemudian di dalam ini adalah bagian matriks dari mitokondria. Nah, ini adalah struktur dari membran dalam, terdiri dari bagian kepala ya. Pada bagian fosfolipid ini ada bagian kepala, yaitu tersusun atas fosfat, dan bagian ekor di sini yang bersifat hidrofobi ya, itu terdiri atas senyawa lipid ya. Ini adalah lipid. Nah, karena terdiri dari 2 lapis ya, maka dikenal dengan istilah fosfolipid bilayer. B itu 2 ya, layer lapisan. Jadi ada 2 lapis fosfolipid pada membran dalam ini. Kemudian ada berbagai protein yang berperan sebagai pemindah elektron ya, untuk mentransfer elektron dari kompleks protein satu ke kompleks protein berikutnya. Nah,
Di sini ada kompleks protein 1 atau dikenal dengan NADH dehidrogenasi atau NADH koenzim Q oksidoreduktase. Di sini terdapat flavin mononukleotida dan juga besi sulfur ya. Maka disebut kompleks protein ya. Kemudian ini ada kompleks protein 2 yaitu suksinat quinon oksidoreduktase yaitu mengandung FAD ya. FAD dan juga besi sulfur. Kemudian ada koenzim Q, ini molekulnya relatif kecil ya, berada di sela-sela antara lapisan fosfolipid. Kemudian ini adalah kompleks protein 3 yang dikenal dengan kompleks sitokrom B dan C1. Ya. Kemudian ada sitokrom C dan kompleks protein 4 yaitu sitokrom oksidasi, yaitu terdiri dari sitokrom A dan sitokrom A3. Kemudian ini bagian yang seperti tabung ini ya, sebenarnya mirip bentuknya dengan jamur gitu ya. Jadi ada semacam kincir angin ya sebagai namanya penggerak ya, penggerak atau untuk menghasilkan energi. Ya. Ini adalah yang kelima, ini adalah ATP sintase atau dikenal dengan kompleks 5 ya. ATP sintase inilah kemudian yang berperan di dalam proses kemiosmosis. Ya, nanti kita akan jelaskan bagaimana proses itu terjadi. Nah, kalau sudah, kita akan mulai ya bagaimana langkah dari transfer elektron ini. Nah, pertama-tama ya transfer elektron ini diawali dari molekul NADH ya. Molekul NADH ini adalah sebagai bahan ya, bahan dasar dari proses transfer elektron. Ada dua molekul yaitu NADH dan FADH2. Nah, kita akan bahas dulu yang NADH. NADH ini akan melepaskan elektron ya. Akan melepaskan elektron, kemudian berubah menjadi NAD+. Lalu elektron ini akan pergi ke kompleks protein 1. Nah, peristiwa terlepasnya elektron, ya, ada 2 elektron yang terlepas, ini akan membebaskan energi yang memicu dipompanya ion hidrogen dari matriks menuju ruang antar membran, ya. Jadi ini ada ion hidrogen dari matriks, kemudian dipompa ya menuju ke ruang antar membran ya. Di sini H+ akan dilepas ya. Kemudian elektron akan diteruskan menuju ke koenzim Q atau dikenal dengan ubiquinon atau koki gitu ya, koenzim Q. Selanjutnya dari koenzim Q akan dilanjutkan ke kompleks protein 3. Nah, di sini, ketika elektron melewati kompleks protein 3, ini akan memicu dipompanya ion hidrogen dari matriks menuju ke ruang antar membran. Nah, kita lihat ya, ini akan dilepaskan proton atau ion H+ ke dalam ruang antar membran. Nah, selanjutnya elektron akan diteruskan ke sitokrom C. Nah, di sini ya akan diteruskan ke sitokrom C. Kemudian dari sitokrom C akan diteruskan elektronnya ke kompleks protein 4. Ketika elektron melewati kompleks protein 4, hal ini juga sama, yaitu akan memicu dipompanya ion H+ dari matriks menuju ke ruang antar membran ini ya. Kemudian elektron yang berada di dalam kompleks protein 4 selanjutnya akan diterima oleh akseptor terakhir di dalam matriks mitokondria, yaitu oksigen. Ini adalah akseptor terakhir ya, yang menerima elektron ya, kemudian akan ditambah dengan 2H+ sehingga terbentuklah molekul air atau H2O. Nah, kemudian kita akan lihat ada 3 proton ya atau H+ yang sudah terlepas di dalam ruang intermembran ini yang selanjutnya akan menuju ke ATP sintase. Ya, kita akan lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini akan
H+ ini akan kembali masuk ke dalam matriks mitokondria melalui ATP sintase. Nah, sehingga ada 3 H+ yang masuk. Ya, atau 3 proton. Kemudian energi ini dimanfaatkan ya oleh ATP sintase untuk membentuk ADP dan fosfat inorganik yang kemudian diubah menjadi ATP. Nah, ATP-nya sebanyak 3. Mengapa? Karena ada 3 H+ yang masuk ya. Sehingga dari satu molekul NADH akan dihasilkan 3 ATP. Nah, ini baru satu molekul NADH yang masuk ya. Nah, dari proses respirasi aerob itu ada 10 NADH ya. 2 dari glikolisis, 2 dari dekarboksilasi oksidatif, dan 6 dari siklus Krebs. Sehingga total NADH yang terbentuk adalah 10. Nah, kalau ada 10 NADH berarti kalikan 3 ATP sehingga akan dihasilkan 30 ATP. Nah, ini tadi kita menggambarkan baru satu molekul ya. Nah, kalau banyak molekul NADH yang masuk, seperti apa di dalam ruang intermembran ini? Ya, kita akan lihat ya. Nah, ini akan ada banyak H+ ya yang menumpuk di dalam ruang intermembran. Banyaknya ion H+ ini kemudian akan memasuki matriks mitokondria melalui ATP sintase. Ya. Nah, jadi ATP sintase ini seperti kincir angin. Kalau di sini ATP sintase ini penggeraknya apa? Ya, penggeraknya adalah proton atau ion H positif. Nah, semakin banyak H+ yang masuk, maka semakin banyak energi yang dilepaskan. Nah, energi itu kemudian akan dipakai untuk mengubah adenosin difosfat dengan penambahan fosfat inorganik menjadi ATP. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini yang kita jelaskan ini adalah NADH ya. Nah, ada satu molekul lagi ya, yaitu FADH2. Nah, ini rangkaian dari nomor 1 sampai ke 4 ini dikenal dengan transport elektron ya, karena di sini ada perpindahan elektron ya. Kemudian di sini pada ATP sintase ini terjadi proses chemiosmosis. Nah, penjelasan tadi adalah bila molekulnya berasal dari NADH. Lalu bagaimana dengan FADH2? Mari kita bahas bersama. Nah, FADH2 ini akan berubah menjadi FAD+. Nah, elektron akan dilepaskan, kemudian akan menuju ke kompleks protein 2. Di sini, ya, ini menuju ke kompleks protein 2. Di sini tidak ada pemompaan ion hidrogen, ya. Kemudian elektron ini akan diteruskan ke koenzim Q. Selanjutnya, dari koenzim Q atau ubiquinon, elektron akan diteruskan menuju ke kompleks protein 3. Nah, di sini ketika elektron melewati kompleks protein 3, terjadi pemompaan ion hidrogen dari matriks mitokondria menuju ke ruang intermembran, sehingga akan dilepaskan proton. Kemudian, dari kompleks protein 3, elektron bergerak menuju ke sitokrom C. Dari sitokrom C ini kemudian menuju ke kompleks protein 4. Pada saat elektron melewati kompleks protein 4, terjadi pemompaan ion hidrogen dari matriks menuju ke ruang intermembran. Kemudian, elektron dari kompleks protein 4 ini akan ditangkap oleh akseptor terakhir, ya, akseptor elektron terakhir di matriks mitokondria, yaitu akan ditangkap oleh oksigen. Kemudian oksigen ini akan bereaksi dengan 2H+ menjadi molekul H2O atau molekul air. Ya, selanjutnya proton atau H+ ini akan kembali masuk ke matriks mitokondria melalui ATP sintase. Ya, ini seperti ini. Sehingga H+ sudah berada di dalam matriks mitokondria. Selanjutnya energinya akan digunakan untuk mengubah adenosin difosfat dengan ditambah fosfat inorganik akan menjadi ATP. Nah, berapa ATP yang dihasilkan?
Tada! Ya, 2 molekul ATP. Nah, mengapa 2 molekul ATP? Ya, karena yang masuk adalah 2 proton. Nah, perjalanan elektron dari kompleks protein 2 hingga terbentuk H2O ini, ya, itu dikenal dengan transport elektron. Nah, selanjutnya yang di sini pembentukan ATP ini dikenal dengan kemiosmosis. Ya, di sini ada catatan saja tentang 5 protein kompleks ya. Kompleks 1, kompleks 2, ya, kompleks 3, kompleks 4, dan kompleks 5. Kompleks 5 ini dikenal dengan ATP sintase ya. Enzim yang terakhir dalam limpasan fosforilasi oksidatif dan dia menggunakan energi yang tersimpan pada gradien proton di sepanjang membran ya untuk mendorong sintesis ATP dari ADP dan fosfat inorganik. Nah, hasil transport elektron adalah ya 10 NADH, ini berasal dari glikolisis 2 NADH, dari dekarboksilasi oksidatif 2 NADH, dan dari siklus Krebs itu 6 NADH. Karena satu molekul NADH itu menghasilkan 3 ATP, maka 10 NADH akan menghasilkan 30 ATP. Selanjutnya, 2 FADH2 yang berasal dari siklus Krebs akan dikalikan 2 ATP sehingga menghasilkan 4 ATP. Nah, berapa total ATP yang dihasilkan? Adalah 34 ATP. Nah, ini adalah tabel hasil respirasi aerob ya secara keseluruhan ya, ada tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transport elektron ya. Tempatnya di mana ini sudah ada di dalam tabel untuk memudahkan kalian di dalam memahami proses respirasi aerob. Nah, ini hasilnya dari glikolisis 2 ATP, dekarboksilasi oksidatif tidak menghasilkan ATP, kemudian pada siklus Krebs ada 2 ATP, dan pada transport elektron adalah 34 ATP. Sehingga total ATP yang dihasilkan untuk satu molekul glukosa adalah sebanyak 38 ATP. Nah, demikian pembelajaran kali ini ya untuk transport elektron. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.